separator. Separator ini berfungsi untuk meredam goncangan saat kendaraan berada di jalan yang tidak rata. Nomor 12, fungsi dari intake manifold. Jawabannya E, untuk menghubungkan antara alat pencampur dan pencampur bahan bakar dan udara. Fungsi dari exhaust manifold adalah, jawabannya D, untuk mengalirkan gas hasil pembakaran dari silinder ke pipa buang. Nomor 14, apa fungsi ECU pada sistem EFI? Jawabannya C, untuk mengevaluasi atau menghitung segala masukan dari sensor selama mesin hidup, dan juga ECU berfungsi untuk mengontrol akuator-akuator berdasarkan data sinyal dari sensor-sensor. Untuk mengevaluasi atau menghitung segala masukan dari sensor selama mesin hidup, ya bisa dikatakan ECU ini sebagai otaknya EFI lah. Selanjutnya, apa fungsi dari water temperature sensor? Jawabannya D, sensor ini berfungsi mendeteksi suhu udara pendingin, suhu air pendingin. Semakin dingin suhu air, maka akan semakin banyak bahan bakar yang disemprotkan. Nomor 16, apa fungsi dari concave position sensor? Jawabannya A, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin dan untuk menentukan timing pengapian seperti pulser di sistem konvensional. Urutan pengaliran bahan bakar pada sistem EFI adalah A, fuel tank, fuel pump, fuel filter, fuel deriver pipe, dan injektor. Setelah sebuah sepeda motor mempunyai diameter silinder 65 mm dan panjang langkah pistonnya 55 mm, berapa isi silindernya? Jawabannya C, untuk mencari isi silinder kita menggunakan rumus Pi kali diameter silinder kuadrat kali panjang langkah piston dibagi 4000, ketemunya 155,43. Nomor 19, sebuah silinder berdiameter 60 mm dan mempunyai volume langkah piston 155,430 cc, maka berapa panjang langkah pistonnya? Jawabannya E, untuk mencari panjang langkah piston digunakan rumus PR kuadrat kali L. Untuk mencari L nya otomatis kita menggunakan rumus VL dibagi per PR kuadrat, ketemunya 55 mm. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 20, jika isi silinder sebuah kendaraan adalah 125,89 cc dan isi ruang bakarnya adalah 12 cc, hitunglah berapa rasio kompresinya. Untuk menghitung rasio kompresi kita menggunakan rumus isi silinder plus volume ruang bakar dibagi volume ruang bakar, ketemunya 11,49 banding 1. Jawabannya A. Selanjutnya, bagaimana cara kerja sistem EFI? Saat kontak diputar ke on, maka bahan bakar akan dipompa oleh fuel pump menuju fuel filter. Setelah disaring di fuel filter, akan disalurkan menuju injektor. Bersamaan dengan itu, udara akan masuk melewati saluran udara, disaring. Setelah dibersihkan, udaranya akan melewati air temperatur sensor untuk mendeteksi suhunya. Setelah itu, udara menuju throttle valve. Setelah throttle valve membuka, udara menuju intake manifold. Bersamaan dengan masuknya udara ke intake manifold, bahan bakar akan disemprotkan oleh injektor dan bahan bakar dan udara akan tercampur. Lalu campuran tadi akan dialirkan ke ruang silinder. Setelah itu menuju exhaust manifold dan menuju ke knalpot melewati oksigen sensor yang berfungsi untuk mengevaluasi apakah campuran udara dengan bahan bakar tadi sudah pas atau belum. Selanjutnya, bagaimana cara kerja sistem bahan bakar konvensional? Saat kontak on, pompa menyedot bensin dari tangki menuju fuel filter untuk disaring. Setelah tersaring, bensin akan dialirkan ke dalam karburator bagian ruang pelampung. Saat kontak di start, saat motor di start, udara akan masuk ke dalam karburator melalui venturi. Setelah
yaitu bensin bercampur dengan udara akan masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya nomor 23, jika diketahui diameter silinder 52 mm dan panjang langkah kompresinya 52 mm, maka berapa volume langkah pistonnya? Untuk mencari volume langkah piston kita menggunakan rumus 1/4 kali P kali D kuadrat kali L dan akan ketemu 110,377 cc. Selanjutnya nomor 24, jika suatu motor memiliki diameter silinder 55 mm dan panjang langkah piston 57 mm dan udara silinder 13 cc, maka hitunglah rasio kompresinya. Untuk mencari rasio kompresi kita menggunakan rumus isi silinder plus ruang bakar bagi ruang bakar. Karena isi silindernya belum diketahui, kita mencari isi silinder dulu. Cara mencari isi silindernya kita menggunakan rumus Pi D kuadrat kali L dibagi 4000 dan akan ketemu 135,353, yaitu kita masukkan ke dalam rumus dan akan ketemu 11,425/1. Soal yang terakhir, sebuah kendaraan memiliki 4 silinder dengan diameter 80 mm dan volume silindernya 1800 cm3. Setelah berapakah panjang langkah kompresinya? Rumus volume silinder sama dengan Pi/4 kali D kuadrat kali langkah kompresi kali jumlah silinder. Ya, karena langkah kompresinya, untuk mencari yang dicari ada langkah kompresi, kita menggunakan rumus volume silinder per Pi/4 kali D kuadrat kali jumlah silinder. Setelah itu kita ketemu jawabannya 8,957 cm3. Ya, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.